Halo, selamat datang. Nikmati kontennya, jangan lupa berlangganan dan nyalakan notifikasi. Jack sedang duduk di sofa, matanya terpaku pada layar televisi, tetapi pikirannya melayang entah kemana. Malam itu adalah malam yang biasa, atau setidaknya, begitulah kelihatannya. Suara langkah kaki Sarah yang ringan menggema di ruangan, memecah lamunannya yang berserakan. Sarah masuk dengan sikap yang tenang, nyaris terlalu damai untuk waktu semalam itu. Ada sesuatu yang aneh di udara, sebuah keheningan yang datang sebelum badai. Sarah berhenti di depan Jack dan tanpa basa-basi melontarkan kata-kata yang akan menghancurkan kesunyian di antara mereka. Jumat ini, aku akan pergi dengan seorang rekan kerja. Sederhana, langsung, seolah-olah dia sedang mengumumkan sesuatu yang biasa seperti pergi berbelanja. Jantung Jack seketika berdebar kencang, gelombang emosi membanjiri dadanya. Amarah, kebingungan, dan di atas segalanya, rasa tidak percaya. Apa dia bercanda? Pikirnya, mencoba menyembunyikan badai yang mulai bergejolak di dalam dirinya. Dia tahu Sarah mengharapkan reaksi yang meledak-ledak, teriakan, konfrontasi, bahkan mungkin air mata. Tapi Jack merasakan ketegangan yang memuncak, memilih jalan yang berbeda. Jika Sarah sedang bermain, maka dia pun akan ikut bermain. Dengan senyum paksa yang terasa seperti merobek wajahnya, dia menjawab dengan ketenangan yang dibuat-buat. Ide bagus. Aku juga sudah lama mengincar seorang rekan kerja. Kurasa aku akan mengajaknya keluar. Kau tidak keberatan, kan? Keheningan yang menyusul nyaris bisa disentuh. Sarah berdiri membeku, keterkejutan terlukis jelas di matanya. Dia berkedip beberapa kali seolah mencoba memproses apa yang baru saja didengarnya. Posturnya yang tadinya tegap mulai goyah. Mulutnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ketika akhirnya dia menemukan suaranya, terdengar lemah dan bergetar, seolah ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Tidak, tentu saja tidak. Jack merasakan kepuasan yang pahit melihat kegoyahan Sarah. Inikah yang dia inginkan? Melihat dampak dari kata-katanya, menyaksikan Sarah goyah? Dia bangkit perlahan, mencoba mempertahankan topeng kendalinya, dan meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang, sementara gema suara Sarah yang bergetar terus terngiang di benaknya. Sesuatu telah salah, dia tahu itu. Tapi sekarang, dia sudah terlalu jauh masuk ke dalam permainan yang telah dimulainya, dan dia tidak bisa berhenti. Pada hari-hari berikutnya, rumah Jack dan Sarah berubah menjadi medan ranjau yang senyap. Setiap kata yang dipertukarkan, setiap lirikan yang dihindari, membawa beban yang sebelumnya tidak pernah ada. Jack pergi bekerja seperti biasa, tetapi bayangan percakapan malam itu menggantung di atasnya seperti badai yang menolak untuk reda. Dia mendapati dirinya terus memutar ulang kata-kata Sarah di kepalanya, mencoba menemukan pertanda, sesuatu yang mungkin telah dia lewatkan. Apa dia benar-benar tertarik pada seseorang, atau ini hanya sebuah ujian? Malam-malam di rumah sama tegangnya. Keheningan yang dulu terasa nyaman kini terasa menyesakan. Jack mengamati Sarah dari sudut matanya saat wanita itu sibuk dengan ponselnya. Cahaya layar memantul di wajahnya. Setiap kali ponsel itu bergetar, Jack merasakan perutnya melilit. Dia tidak ingin terlihat paranoid, tetapi keraguan itu tak terkendali. Dan yang lebih buruk, dia tidak tahu apakah dia ingin mengetahui kebenarannya. Di tengah semua pemikiran itu, Jack mulai mempertanyakan dirinya sendiri dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia selalu mempercayai Sarah, tapi sekarang dia mendapati dirinya membandingkan hubungan mereka dengan kisah-kisah pengkhianatan yang dia dengar di tempat kerja. Pada titik ini, rasa tidak aman itu bukan hanya tentang Sarah. Jack bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada pria yang dulu dikenalnya. Sejak kapan dia membiarkan gengsi dan ketakutan mendominasi pernikahannya? Pekerjaan, yang dulunya menjadi tempat berlindung, kini juga terkontaminasi oleh ketegangan ini. Dia mulai memperhatikan rekannya, Lisa, dengan cara yang baru. Lisa ramah, selalu membantu, tetapi Jack tidak pernah melihatnya lebih dari itu. Namun,
Benih keraguan yang ditanamkan oleh Sarah membuatnya merenung. Bagaimana jika pikiran itu mengganggunya? Dia tidak ingin menggunakan Lisa sebagai pembalasan diam-diam terhadap Sarah, tetapi di saat yang sama, jika Sarah benar-benar pergi dengan seseorang, mengapa dia tidak bisa melakukan hal yang sama? Seiring hari-hari berlalu, Jack merasakan beban keputusan yang akan datang. Rasanya seperti berjalan di atas tali, mencoba menyeimbangkan antara harga diri yang terluka dan kenyataan bahwa ada sesuatu yang retak di antara dia dan Sarah. Kata-kata yang diucapkan malam itu tidak bisa ditarik kembali, dan Jack tahu tidak ada jalan untuk kembali. Dalam keheningan yang berat itu, Jack menyadari sesuatu yang penting. Dia perlu memahami dari mana semua ini mulai berjalan salah. Hari Jumat tiba bagaikan pukulan telak. Jack menghabiskan hari di tempat kerja dengan pikiran yang jauh dari tugas-tugasnya. Dia tahu apa arti malam itu. Sarah akan pergi dengan Michael, rekan kerjanya itu. Dan dia, dia masih belum memutuskan apa yang akan dia lakukan, tetapi ketegangan di dadanya semakin meningkat setiap jamnya. Ketika Jack tiba di rumah, dia menemukan Sarah di kamar tidur, berdiri di depan cermin. Pandangannya terpaku pada bayangannya sendiri, seolah sedang bersiap untuk pertempuran. Jack, yang berdiri di ambang pintu, mengamatinya dalam diam. Sarah tampak gugup, sesuatu yang jarang terjadi. Dengan setiap pergantian pakaian, wajahnya menunjukkan campuran keraguan dan kecemasan. Seolah-olah dia sedang melawan sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa Jack pahami. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dia merasakan sedikit empati. Apa dia sama tersesatnya denganku? Pikirnya. Jack tahu dia selangkah lagi akan melintasi garis berbahaya. Dia masih belum memberitahu Sarah bahwa rencananya untuk pergi dengan Lisa telah berubah. Sebenarnya, Lisa telah mengirim pesan sore itu, membatalkan pertemuan mereka karena ada urusan mendadak. Jack merasakan campuran antara lega dan frustrasi. Di satu sisi, dia bersiap untuk melihat sejauh mana Sarah akan melangkah, tetapi sekarang, tanpa rencananya sendiri, dia merasa tidak bersenjata. Rumah terasa terlalu sunyi, dan Jack memutuskan untuk memecah keheningan. Dia berjalan ke kamar, berpura-pura tidak tertarik sambil merapikan kemeja kasualnya. "Jadi kau benar-benar akan pergi, ya?" tanyanya, mencoba menjaga suaranya tetap netral. Sarah menatapnya melalui cermin, matanya berkilau dengan emosi yang tidak bisa Jack kenali. "Ya," jawabnya dengan nada yang mencoba terdengar percaya diri tetapi gagal. Jack merasakan keinginan yang semakin besar untuk mengkonfrontasinya, untuk bertanya apakah ini semua hanya permainan, apakah Sarah benar-benar berencana untuk melanjutkan apa yang telah dimulainya. Tapi dia ragu. Mungkin karena jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin mendengar jawabannya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk mempertahankan topengnya, menyelesaikan kancing kemejanya seolah-olah dia juga sedang bersiap-siap untuk sesuatu. "Aku akan berangkat sebentar lagi," kata Sarah, suaranya hampir berbisik. Dia meraih tasnya dan mulai berjalan menuju pintu. Jack mengawasinya pergi, dan sebagian dari dirinya ingin menghentikannya, ingin mengatakan bahwa semua ini adalah kebodohan, bahwa mereka harus berhenti bermain-main. Tapi dia tetap diam, membeku di antara harga diri dan ketakutan. Ketika pintu depan tertutup di belakang Sarah, rumah itu jatuh dalam keheningan total. Jack melirik jam. Waktu berlalu lebih lambat dari yang bisa ditanggungnya. Dia mondar-mandir, pikirannya berputar dengan pemikiran yang saling bertentangan. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Pergi juga? Menunggu Sarah kembali? Keraguan menggerogotinya, dan setiap menit yang berlalu seolah membawa gelombang penyesalan yang baru. Dia tidak pernah ingin sampai seperti ini, tapi disinilah dia, sendirian di sebuah rumah yang terasa semakin kosong. Dengan kepala penuh ketidakpastian dan hati yang berat, Jack melakukan sesuatu yang tidak ada dalam rencananya. Dia meraih kunci mobilnya dan pergi. Malam terasa dingin, dan jalanan yang sepi seolah memperkuat setiap pikiran di benak Jack. Dia tidak tahu persis kemana tujuannya, tetapi naluri menuntunnya.
Mengemudi adalah cara untuk melarikan diri, sebuah upaya untuk menata kekacauan di kepalanya. Tapi saat dia melewati lampu lalu lintas dan jalan-jalan kosong, sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk mengikuti Sarah. Itu bukan keputusan yang sadar. Itu hampir seperti kekuatan yang tidak disengaja. Dia perlu tahu, perlu melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sedang terjadi. Dia tidak jadi pergi dengan Lisa, dan sekarang fakta bahwa Sarah sedang berkencan, meskipun konon tidak bersalah, menggerogoti dirinya dari dalam. Jack mendapati dirinya mengemudi ke arah pusat kota di mana dia tahu Michael pernah beberapa kali menyebutkan sebuah restoran yang disukainya. Apa dia di sana? Pikiran itu menguasainya, dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah parkir di seberang jalan, hanya beberapa meter dari pintu masuk restoran. Jack mematikan mesin mobil. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Fasad restoran yang terang tampak mengundang, tetapi baginya, itu terasa hampir memusuhi. Dia duduk di sana mengawasi dari kejauhan, mencoba memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Apa yang dia harapkan untuk dilihat. Dan apa yang akan dia lakukan jika dia melihat sesuatu yang mengkonfirmasi ketakutan terburuknya. Beberapa menit berlalu sampai dia melihat Sarah memasuki restoran. Dia mengenakan pakaian yang dilihatnya di rumah, tetapi sekarang dia tampak berbeda. Bukan karena pakaian atau riasannya, tetapi cara dia berjalan. Ada keraguan dalam langkahnya, ketidakpastian yang tidak Jack duga. Michael tiba tak lama kemudian, dan bersama-sama mereka duduk di sebuah meja dekat jendela. Pemandangan yang jelas dari mereka yang duduk di sana, tertawa dan berbicara, membuat perut Jack mual. Dia tetap di sana, tidak bisa mengalihkan pandangan. Tapi yang mengejutkan, pemandangan di hadapannya tidak seperti yang dia bayangkan. Percakapan antara Sarah dan Michael tampak formal, nyaris tegang. Mereka tidak tertawa lepas seperti yang Jack takutkan. Sebaliknya, ada sesuatu yang lebih serius sedang terjadi. Michael banyak memberi isyarat, berbicara tentang sesuatu yang tampak penting. Sarah mendengarkan dengan saksama, dan untuk sesaat, Jack melihat kilasan kelegaan di wajahnya. Dia terus mengamati, merasa seperti penyusup dalam hidupnya sendiri. Perlahan, dia mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan kencan romantis. Tidak ada senyum licik atau sentuhan sugestif. Itu adalah sesuatu yang profesional, mungkin bahkan diskusi yang serius. Jack mulai menyatukan kepingan-kepingan teka-teki. Michael adalah pria yang ambisius, selalu berbicara tentang peluang kerja. Dan Sarah, dia sudah beberapa lama menyinggung tentang perubahan di tempat kerja, tetapi Jack tidak pernah terlalu memperhatikan. Simpul di perutnya mulai terurai, digantikan oleh perasaan lain. Rasa bersalah. Dia telah menciptakan sebuah cerita di kepalanya tentang pengkhianatan dan permainan pikiran, tetapi sekarang dia melihat bahwa dia salah besar. Sarah tidak ada di sana untuk mengkhianati kepercayaannya. Dia ada di sana untuk mendiskusikan masa depan profesionalnya. Sesuatu yang tidak dia perhatikan karena dia terlalu sibuk dengan harga dirinya yang terluka. Sejenak, Jack merasakan dorongan untuk keluar dari mobil, menyeberang jalan, dan masuk ke restoran. Dia ingin berbicara dengan Sarah, meminta maaf karena tidak mempercayainya, karena membiarkan rasa tidak amannya mengambil alih, tetapi dia ragu. Ini bukan saat yang tepat. Ketika Sarah akhirnya pulang malam itu, Jack sudah menunggu. Dia duduk di sofa, di tempat yang sama beberapa hari yang lalu, tetapi sekarang ekspresinya berbeda. Ada sesuatu yang lebih kelam di matanya, campuran antara penyesalan dan ketetapan hati. Dia tidak jadi pergi, tidak memainkan permainan itu sampai akhir, tetapi dia merasa mereka berdua telah melewati garis tak kasat mata yang tidak bisa mereka abaikan. Suara pintu tertutup menggema di seluruh rumah, dan Sarah berhenti ketika melihat Jack duduk di sana dalam diam. Dia tampak terkejut, seolah mengharapkan pemandangan yang berbeda saat kembali ke rumah. Mungkin dia berharap tidak menemukannya, atau bahwa Jack akan keluar untuk melakukan provokasinya sendiri. Tapi di sanalah dia, tegap, seperti seseorang yang sudah mengetahui kebenarannya. "Bagaimana tadi?" tanya Jack, suaranya pelan tapi penuh makna.
Dia tidak ingin ada permainan, tidak ingin ada kepura-puraan. Dia menginginkan kebenaran. Sarah ragu sejenak, melepas mantelnya dan dengan hati-hati meletakkannya di atas kursi, seolah mencoba mengulur waktu. Dia tahu dia tidak bisa berbohong. Ada sesuatu dalam cara Jack menatapnya, sebuah tekad yang diam, seolah-olah dia sudah tahu apa yang terjadi malam itu. Itu percakapan tentang pekerjaan. Akhirnya dia berkata, suaranya tidak setegas sebelumnya. Michael menyebutkan posisi baru di perusahaan, peluang promosi. Aku ingin mendiskusikannya dengannya sebelum memutuskan. Jack mengangguk, tetapi keheningan yang menyusul terasa berat, pekat. Dia lelah menari-nari di sekitar apa yang sebenarnya penting. Jadi tanpa basa-basi, dia langsung ke intinya. Kenapa kau tidak memberitahuku dari awal? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti bom yang akan meledak. Sarah perlahan berbalik menghadapnya, dan untuk pertama kalinya malam itu, Jack melihat matanya berkilau karena air mata yang coba ditahannya. Dia menarik napas dalam-dalam, berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. Karena aku pikir kau tidak peduli lagi, bahwa apapun yang kulakukan tidak akan memengaruhimu, bahwa kau tidak peduli dengan pilihanku, dengan apa yang ingin kulakukan dengan hidupku. Aku merasa sendirian. Kata-kata itu menghantam Jack seperti pukulan telak. Dia selalu bangga menjadi suami yang baik, hadir, dan mendukung. Tapi sekarang, dalam pengakuan menyakitkan Sarah, dia melihat sebuah celah yang tidak pernah dia sadari sebelumnya. Dia terdiam selama beberapa detik, menyerap beban kata-kata Sarah. Aku peduli, kata Jack, suaranya sedikit pecah. Aku selalu peduli, Sarah. Aku hanya tidak tahu cara menunjukkannya. Aku membiarkan gengsi mengambil alih. Aku berpikir, jika kau mau melakukan hal seperti ini, aku juga harus melakukannya. Aku menjauh ketika seharusnya aku berada di sisimu. Sarah mendekatinya, masih ragu-ragu, seolah sedang menjajaki keadaan, takut satu kata yang salah bisa menenggelamkan mereka berdua. Aku hanya ingin kau bereaksi, Jack. Ingin melihat apakah kau masih peduli. Aku ingin kau menunjukkan padaku bahwa kita masih berarti satu sama lain. Dan sebaliknya, kita malah memulai permainan yang berbahaya. Mereka berdiri di sana dalam keheningan, berdampingan, merasakan beban dari pilihan yang telah mereka buat, kata-kata yang telah mereka ucapkan. Ini bukan hanya masalah kecemburuan atau gengsi. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Keduanya telah mencoba, dengan cara yang salah, untuk merebut kembali sesuatu yang tampaknya terlepas dari genggaman mereka. Kebenarannya, secara gamblang, adalah bahwa mereka masih saling mencintai, tetapi ketakutan kehilangan cinta itu telah menuntun mereka untuk saling menyakiti. Jack menatap Sarah, matanya dipenuhi penyesalan dan cinta, dan berkata dengan nada yang lebih lembut, "Kita tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak ingin kehilanganmu, Sarah. Tapi kita tidak bisa terus memainkan permainan semacam ini. Itu tidak adil. Tidak untukmu, tidak untukku." Sarah menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang telah dipikulnya terlalu lama. Dia duduk di sebelahnya di sofa, bahu mereka bersentuhan ringan, tetapi isyarat itu cukup bagi keduanya untuk merasakan kedekatan yang telah hilang. "Jadi, apa yang kita lakukan sekarang?" tanyanya, suaranya penuh kerentanan. Jack menatap lantai sejenak sebelum menjawab, suaranya rendah tapi tegas. "Kurasa kita mulai dengan saling jujur, benar-benar jujur kali ini." Mereka terdiam lagi, tetapi kali ini keheningan itu berbeda. Ketegangan yang menyesakkan yang telah menyelimuti mereka selama berhari-hari telah hilang. Sekarang, ada janji diam, sebuah keputusan bersama untuk membangun kembali apa yang hampir mereka biarkan lepas. Malam itu, Jack dan Sarah mengerti bahwa cinta sejati tidak ditopang oleh permainan atau provokasi, tetapi oleh kebenaran dan saling percaya. Mereka telah menguji batas-batas hubungan mereka, dan alih-alih menjauh, mereka menemukan cara baru untuk terhubung kembali. Pada saat itu, duduk berdampingan di sofa,
Jack dan Sarah menyadari betapa dekatnya mereka dengan kehancuran semua yang telah mereka bangun bersama. Ini bukan hanya tentang apa yang telah mereka katakan atau lakukan, tetapi tentang kepercayaan yang hampir hilang di tengah ketidakpastian. Keduanya telah membiarkan gengsi dan rasa tidak aman mengaburkan pandangan jernih tentang apa yang benar-benar penting, cinta yang masih menyatukan mereka. Mereka duduk dalam diam untuk beberapa saat, tidak perlu mengisi kekosongan dengan kata-kata. Hanya berada di sana bersama adalah pengingat bahwa masih ada sesuatu yang berharga untuk dipertahankan. Dan sekarang, bukan lagi sebagai dua lawan yang memainkan permainan berisiko, tetapi sebagai pasangan yang bersedia menghadapi ketakutan dan kekurangan mereka secara langsung. Malam itu tidak membawa jawaban ajaib, tetapi membawa kejelasan. Jack dan Sarah menyadari bahwa kejujuran, komunikasi terbuka, dan kesediaan untuk mengakui kerentanan masing-masing adalah kunci untuk membangun kembali hubungan mereka. Mereka telah membuat kesalahan, telah saling menyakiti, tetapi pada akhirnya mereka memilih satu sama lain, dan pilihan itu, di atas segalanya, adalah pelajaran sejati yang akan mereka bawa ke depan. Saat matahari mulai mengintip di cakrawala, rumah itu akhirnya terasa damai. Tidak ada lagi keheningan yang syarat makna atau lirikan sembunyi-sembunyi, hanya pemahaman diam bahwa cinta bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang ketekunan, tentang menemukan jalan kembali ketika segalanya tampak hilang. Dan pagi itu, Jack dan Sarah mengambil langkah pertama di jalan itu, bersama-sama. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.